Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Banyak Cara. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sebuah eksperimen yang dimana untuk memperbaiki baterai. Ini baterainya udah soak. Ini kita ukur dulu tegangannya berapa ya. Ini multitesternya. Ini coba kita ukur. Ini baterainya udah soak ya, udah soak. Nah, ini nampak ya. Ini negatif, ini positif. Ini kita kalikan di kali 50 volt ya. Di sini. Nah, ini saya hubungkan ke sini. Nah, hanya sedikit yang jalan gitu ya. Nampak ya, bergerak sedikit sekali ya. Nah, ini artinya baterainya sudah soak gitu. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengetes baterai ini diperbaiki gitu. Caranya kemungkinan besar caranya begini. Air yang di dalam aki ini, air yang bekas yang lama, ini kita buang semua. Setelah kita buang, kita masukkan air panas, kita kocok-kocok, kemudian buang, kemudian kita masukkan lagi air panas, kemudian kita buang. Nah, seperti itu terus sampai 5 kali ya, sampai ya katakanlah bersihlah, mau 5 kali, mau 3 kali, minimal 3 kali lah kalau bisa gitu ya. Jadi harus bersih di dalamnya ini gitu. Setelah kita bersihkan baterai ini, aki ini udah dibersihkan lah pakai air tadi, jangan langsung kita gunakan gitu ya. Ini didiamkan dulu atau dikeringkan dulu. Ini menghadap ke bawah seperti ini, menghadap ke bawah seperti ini ya. Nah, jangan seperti ini, jangan berdiri gini, tapi lubangnya ini hadap ke bawah gitu. Nah, kebetulan untuk mempersingkat video, saya sudah membersihkan ini semalam. Saya sudah membersihkannya. Ini udah kosong semua. Pas sebelum saya pun membersihkan ini tegangan pun sama sekali seperti yang tadi gitu, nggak ada bisa dipakai karena sudah hampir 3 bulanan mungkin atau 4 bulanan semenjak mobil saya diganti baterai. Ini udah nggak digunakan lagi. Jadi saya udah ganti baterai baru, tapi di situ saya nggak kepikiran mau ini, bawa aja lah ini ke rumah gitu. Tapi 3 bulan kemudian, semalam lah tepatnya, saya kembali melihat nampak baterai ini. Ya, saya lihat sayang sekali, coba aja lah dieksperimenkan seperti itu ya. Nah, makanya saya coba eksperimenkan, bisa nggak kira-kira gitu. Nah, jadi saya cobalah semalam, saya bersihkan ini, saya bongkar, saya tuangkan semua isinya ini sampai 5 kali pembersihan. Saya masukkan air panas, keluarkan, masukkan sampai 5 kali. Kemudian pas pertama kali dimasukkan air panas, dikocok-kocok, itu airnya itu hitam gitu ya, kotor gitu ya. Lama kelamaan bersih gitu, mungkin kotorannya udah keluar gitu ya. Jadi caranya yang mau kita buat ini adalah menggunakan, ini kan udah dikeringkan tadi kurang lebih sekitar 5 jam lah kita keringkan, atau mungkin lebih bagus, lebih lama lebih bagus gitu ya, lebih dari 5 jam gitu ya. Nah, kemudian setelah dikeringkan, saya mau memasukkan ini air baterai. Ini yang biasa dijual di toko-toko ini, harganya Rp3.000 satu ini. Nah, ini kita ada 5 biji. Ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, udah. Kemudian ini yang unik. Ini yang unik. Apa ini? Ini adalah pil bodrek. Obat sakit kepala, obat demam. Ini. Ini yang mau kita coba, betul nggak memang bisa bereaksi ke sini gitu ya, memang bisa nggak bereaksi memang ke baterai ini gitu ya. Ini udah soak gitu ya. Kita tes coba ya. Oke,
Sekarang caranya gini. Ini pil ini akan kita masukkan ke setiap lubang-lubang. Ini kan ada 6. Karena kan baterai ini kan 12 volt. Jadi kenapa ada 6 lubangnya? Satu lubang itu mewakili 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt, 2 volt sampai 2 volt sampai semuanya ini total 12 volt. Karena 6 kali 2 kan 12 gitu ya. Jadi ini pil ini dimasukkan ke dalam ini satu lubang satu. Nah, jadi ini 6 pil gitu ya. Kemudian baru kita masukkan nanti air ini gitu ya. Oke. Cara untuk memasukkannya sangat sederhana, gampang, nggak perlu ambil kertas, nggak perlu ini itu. Caranya begini, sebentar biar saya ambil dulu martelnya untuk menokoknya. Ah, ini martilnya, ini bukan martil sebenarnya ini ya. Ini apa? Yang penting bisa nokok lah gitu ya. Nah, ini kita taruh seperti ini. Kita taruh seperti ini. Mau boleh di baterai, boleh di lantai, terserah di mana yang bisa ditokok lah. Nah, di sini kita tokok dari atas gini. Seperti ini sampai hancur. Nah, semuanya ya, ini ada 7, 2, 4, 5, 7. Kita kan menggunakan 6, jadi satu tidak kita pakai ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang nomor 2 sampai seterusnya terpecahkan atau dihaluskan sampai 6 gitu. Nah, ini dia yang terakhir ya. Ini jangan kita pecahkan karena kan nggak perlu, mana tahu nanti kita sakit kepala, ada lagi obatnya gitu ya. Nah, ini yang terakhir ini. Ini yang 5 ini sudah saya pecah. Oke. Nah, udah seperti ini. Nah, kita buat gini. Cara memasukkannya gini. Nah, ini kebetulan udah lepas ininya ya, ini ya, karena terlalu kuat tadi nokoknya ya. Cara masukkannya gampang gini caranya. Ini kan bulatan ini kan lebih besar lubang ini. Jadi caranya tinggal kita ginikan aja ke sini. Kita ginikan. Tekan dari sini ya. Nah, udah masuk kan? Udah masuk kan? Nah, yang ini lagi, ini nggak perlu buka-buka. Ginikan aja. Pas di lubang itu, paskan di seperti ini, tekan gini. Nah, terbuka sendiri dari belakang sudah terbuka. Kita ginikan sedikit, nah, biar masuk dia semua gitu. Udah bersih seperti ini. Nah, udah bersih. Nah, kan tinggal ini Nah, ini kan buka sendiri gitu. Nah, ini sisa-sisanya ini kita masukkan aja seperti ini ya. Kemudian yang ini juga sama. Nah, kita ginikan, tapi ini setelah kering ya, masih kering ya. Nah, ini kita tekan lagi sama seperti tadi, kita masukkan. Nah, ini udah 3 yang masuk ya. Nah, ini lagi, ini kita masukkan juga. Nah, ini udah 4. Kemudian ini 5, gampang kan? Nah, udah. Kemudian ini satu lagi, yang ke terakhir 6 ya, yang ini. Kita masukkan lagi. Seperti ini. Nah, udah masuk semua ya. Jadi udah 6, udah terisi semua ini 6-6-nya ya. Ini ada sisa-sisanya, kita masukkan aja. Oke. Nah, kemudian setelah seperti ini kita masukkan cairan gitu ya. Cairan ini tadi, air baterai ini tadi yang harganya 3.000-an. Ini tadi harganya saya sebut tadi. Ini di apotik biasanya harganya Rp5.000 10 biji gitu ya. 10 biji ini 10 biji ini Rp5.000 biasanya ya. Tapi mungkin setiap daerah beda-beda seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita coba masukkan air ini. Ini kita buka aja ininya biar gampang masukkannya. Di sini tidak boleh sembarangan untuk memasukkannya berlebihan atau kekurangan, nggak boleh. Ada aturannya. Jadi di sini ada namanya upper level. Ada di sini namanya lower level. Ini artinya upper level inilah batas untuk airnya di sini, di upper level ini, bukan di sini ya. Ini artinya kalau udah terlalu rendah airnya gitu ya. Makanya low itu di bawah, up itu di atas gitu ya. Makanya batasnya itu ini.
yang atas ini ya, harus sampai sini air baterainya nanti ya. Air yang ini harus sampai di sini ya. Jangan salah ya. Nah, coba kita masukkan. Kita perhatikan dari sini ya, dari lubangnya ini. Kita perhatikan sekalian dari samping, airnya nanti jalan gitu ya. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Untuk biar nampak, kita harus goyang sedikit biar nampak dia bergerak gitu. Nah, itu dia ya. Situ. Nah, itu sedikit lagi. Nah, ini sudah pas sedikit lagi ya, sedikit lagi. Nah, ini sudah pas di garisnya. Memang nggak nampak kali ya, harus kita gini-ginikan gitu baru nampak dia bergerak-gerak gitu ya. Nah, kemudian nomor 2 selanjutnya, oke, kita lanjut lagi, buka yang baru. Nah, seperti ini. Kita perhatikan juga apakah dia udah mau sampai. Udah di sini ya. Tinggal ditambah sedikit udah ini. Nah, udah penuh. Kemudian kita lanjut nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai seterusnya. Biar pokoknya semualah terisi ya. Nah, ini yang terakhir ya. Oke. Sudah. Oke, sudah seperti ini. Ini kita lap dulu sedikit ya, biar bersih. Ini ada cairan ininya, agak bahaya juga sebenarnya cairannya ini, karena bisa bersifat korosi ya. Kena tangan pun ini gatal ya. Nah, ini kita bersihkan seperti ini, jadi enak kita melihatnya. Nah, seperti ini. Oke. Udah seperti ini. Ini biasanya kalau sudah bereaksi antara setelah kita isi ini tadi, setelah kita isi cairan ini dengan pil ini, panas biasanya di sini, hangat ya. Nah, ini kan terasa hangat ini. Nah, udah seperti ini kita tutup aja. Oke, kita tutup terus, kita tutup. Nah, ini dia satu lagi terakhir, kita tutup ya. Oke, udah seperti ini. Ini kita lap dulu sedikit, jorok kali airnya tadi tumpah ya. Oke. Nah, setelah kita isi air baterainya, coba kita cek tegangannya ya. Nih. Nah, kita cek tegangannya di sini. Ini negatif, ini positif. Kita cek tegangannya masih sama seperti yang tadi ya. Oke. Nah, walaupun masih sama seperti yang tadi, jangan khawatir. Ini biarkan aja seperti ini. Kita akan melakukan pengecasan gitu ya. Kita cas dulu. Kemudian baru kita ukur lagi nanti ya. Ini masih sama seperti yang pertama kali kita ukur tadi. Nah, ini. Jadi setelah seperti ini, kita akan melakukan pengecasan gitu ya. Oke, sebentar saya ambil dulu casnya. Nah, ini di alat casnya. Ini jangan bingung, biasa aja. Pokoknya lihat aja dulu seperti ini. Ini sebenarnya apa namanya? Ini adaptor. Sebentar. Ini sebenarnya adaptor
adaptor jaring. Ini dia keterangannya. Ini power supply model ini, AC input sekian-sekian, DC output 5 volt 20 ampere, made in China katanya. Ini yang 5 voltnya ya. Yang ini yang 12 volt 5 ampere ya. 12 volt 5 ampere. Jadi kalau ini diserikan dengan ini, jadinya tegangannya 17. Kenapa saya nggak mesti buat 12 volt saja gitu ya? Karena pengecasan untuk aki ini itu harus di atas 12 volt. Sedangkan ini bersih 12 volt gitu ya. Jadi kalau kita hubungkan ini ke sini, diserikan gitu ya. Makanya di sini kan diseri nih. Ini rangkaiannya diserikan. Ini positif, ini negatif. Kemudian negatifnya yang ini tadi, yang kuning ini, kabel yang kuning ini terhubung ke positif yang di bawah ini. Kemudian ini jadi negatifnya yang ini. Nah ini dia. Nah ini negatifnya gitu ya, karena hitam ya. Nah kemudian yang ini positifnya. Nah ini positifnya, ini negatifnya gitu ya. Ini positif, yang ini negatif gitu ya. Oke. Nah kemudian ini intinya ini bukan charger yang biasa ya. Ini hanya saya coba-coba aja dan membuat seperti ini, dan ya seperti inilah biasanya saya pun membuat charger gitu ya. Kemudian ini untuk colokan ke listriknya ke sini nanti ya, ke lubang colokan ini nanti kita colokkan, nanti lampu di sini hidup. Setelah seperti ini, kembali kita ukur kembali berapa sih tegangan yang ada di dalam baterai ini. Coba kita ukur pakai ini. Itu masih sama seperti yang tadi ya, masih sedikit pergerakannya. Masih sedikit sekali pergerakannya. Itu ya, nampak ya, sedikit sekali. Udah, ini ya. Oke. Kalau selain multitester yang ini, saya juga punya multitester yang seperti ini. Ini seperti ini. Nih. Seperti ini. Yang ini yang merah. Ini yang merah saya buat positif. Ini pakai display digital ya. Yang ini negatif gitu. Jadi kalau ini ke sini mungkin kita hubungkan, ini belum sanggup dia membacanya. Nggak tampil display sama sekali ya. Tapi kalau dia setelah dicas nanti baru bisa gitu ya. Oke, sekarang coba kita colokkan dulu ini. Kita colokkan dulu ke listrik adaptornya untuk chargernya. Ini kita colokkan seperti ini. Itu lampunya udah hidup. Oke, coba kita ukur tegangannya berapa. Tegangan di ini, di skun ini ya, di chargernya ini ya. Ini positif. Kemudian yang ini negatif. Mana dia ini negatif, kita hubungkan. Itu berapa itu tegangannya? Ini 16,5 volt gitu ya. 16,5 volt tegangannya. Inilah yang akan kita masukkan ke sini gitu ya. Sekarang tegangannya 16,5 volt. Sekarang ini kita hubungkan ke sini. Seperti ini. Ini sebenarnya hanya untuk alat ukur ya, bukan untuk sebagai harus ada gitu. Enggak mesti gitu. Pokoknya udah seperti ini hanya biar nampak aja kita nanti gitu ya. Ini kita hubungkan ke sini seperti ini. Kemudian yang satunya lagi, yang ini ya, yang ini kita hubungkan lagi ke sini, ke positif ya. Jangan terbalik ya. Ini kalau terbalik nanti bisa terbakar power supply-nya atau enggak baterainya rusak gitu ya. Jadi ini kita hubungkan ke sini. Ini ke sini aja, ini belum hidup ini ya. Nggak hidup kan? Nggak hidup ya. Nggak hidup kan? Nggak hidup kan? Tapi kalau kita hubungkan pakai ini, karena ini kan mau ngecas, baru hidup dia. Seperti itu. Ya kan? Jadi kita nggak apa-apa, kita hubungkan aja di sini. Biarkan aja di sini. Seperti ini. Nih. Ini jadinya tegangannya 15,1. Turun ya, tadi 16 ya. Tapi karena mungkin ada beban ini, ada beban baterai ini, makanya turun jadi 15,0 ya. Oke. Ini sudah kita cas dulu sebentar, kurang lebih sekitar untuk mengetesnya 15 menit aja kita tes. Kemudian ini kita tutup aja dulu yang ini ya, biar lebih enak nengok yang digital gitu ya. Oke.
Kemudian ini kita simpan aja dulu ya. Ini udah nggak dibutuhkan lagi karena sudah dipakai. Oke. Nah, ini udah dicas seperti ini. Kita tunggu sekitar 15 menit ya. Dan untuk memperpendek durasi, saya akan skip dulu ya. Sebentar ya, biar kita tunggu sampai 15 menit baru nanti akan saya rekam kembali. Oke ya. Oke. Nah, ini sudah 15 menit dari yang tadi kita rekamannya sekarang 15,7 ya. Saya rasa ini sudah bisa kita tes karena ini juga sudah hangat. Ini sudah hangat bodinya, sudah hangat. Ini ya. Ini mungkin sudah bisa dulu kita stop pengecasannya. Kita coba dulu ukur tegangannya ya. Ini cas kita lepas dulu semua. Ini kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu. Kemudian ini kita cabut. Ini kita cabut. Ini udah tinggal baterai aja seperti ini. Coba kita ukur tegangannya ya. Apakah dia sudah menyimpan atau belum gitu ya. Oke. Coba kita tes. Apakah dia sudah menyimpan atau belum. Nah, ini positif. Dan ini negatif. Ternyata sudah menyimpan 12,7 volt di sini. 12,7 volt, 12,6. Ini ya. Oke. Betul nggak dia ini menyimpan bagus gitu. Oke, langsung kita kasih ke beban. Ini kita keluarkan. Ini kebetulan sudah saya siapkan ada dua alat yang berbeda. Ini dayanya sekitar 10 watt. Ini ya, 10 watt ya. Lampu ya. Kita coba ya. Ini kita coba. Kita coba di sini. Ini kita hubungkan langsung ke sini. Apakah dia ini? Coba kita tes. Ini 10 watt dayanya ya, 10 watt. Coba kita tes. Terang ya. Terang. Oke. Ini 10 watt. Nah, ini lebih besar. Ini dinamo motor gitu ya. Ini dayanya ini 7 ampere. 7 kali 12 berapa itu? 7 kali 1 7. 7 kali 2 14. Berarti 84 watt. Kurang lebih lah ya. Kita katakan aja lah 80 watt ini. Coba kita tes apakah sanggup baterai yang sudah kita cas 15 menit tadi menghidupkan ini gitu ya. Nanti akan bunyi. Kalau memang ini bisa jalan ini bunyi ya. Coba kita tes. Jelas di sini ya. 7 ampere 12 volt DC ini. Ini 12 volt DC. Memang 12 volt gitu ya. Coba kita tes. Ini positif. Ini negatif. Sanggup. Oke, coba kita hubungkan langsung sama baterai, sama lampu. Positif, negatif. Oke, terang. Kuat ya. Bagus ya. Lampunya hidup, motornya juga hidup, terang ya. Nah, ini tidak ada di sini rekayasa ya. Nah, ini. Terang ya, bagus ya. Oke, coba kita cek lagi tegangannya berapa.
besar ya. Oke, sekian videonya, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya, terima kasih.